Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mariati, mahasiswa dalam jabatan LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Asal sekolah SMP Negeri 12 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, akan mempraktekkan uji kinerja materi Asta Aishwarya. Selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Bada udah sini tuh. Ayo kita masuk kelas. Ayo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada sana panganjali. Om Swastiastu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa dipimpin di depan ya. Pada sana berdoa mulai. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swanamo Swaho. Om Saraswati Nama Studium Waradeka Marupini Sidirastu Karicami Sidir Bawantu Me Sadam. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat belajar hari ini? Semangat. Ada temannya yang nggak sekolah? Ada. Ibu absensi dulu ya. Siapa yang nggak sekolah? Praba absen 5. Praba absen 5. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Raska absen 20. Raska absen 20 izin. Siapa lagi nak? Ananda absen 18. Ananda absen 18 kenapa? Sakit. Ya. Hanya 4 orang ya yang nggak sekolah hari ini ya. Baik ya. Ibu lanjutkan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Buku sudah bawa? Semangat ya. Ya. Baiklah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari materi sebelumnya? Mengenai materi apa? Mengenai materi Wedanga. Ada yang bisa jawab Wedanga itu apa? Ya, Rangga? Wedanga adalah bagian tubuh Weda. Ya, Wedanga adalah bagian tubuh Weda. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari Wedanga? Ya, Nanta. Bagian-bagian dari Wedanga adalah siksa, wiyakarana, canda, nirukta, jotisa. Ya, bagian-bagian dari Wedanga yang pertama itu adalah siksa, yang kedua wiyakarana, yang ketiga itu adalah canda, dan yang keempat itu adalah nirukta, yang kelima jyotisa, dan yang keenam itu adalah kalpa. Kemudian, ada yang masih ingat bagaimana penerapan ajaran Wedanga dalam kehidupan sehari-hari? Coba Canda. Widya bisa? Misalnya penerapan ajaran jyotisa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu dengan mencari hari baik. Untuk upacara keagamaan, untuk upacara pernikahan, untuk upacara ngaben ya. Lagi satu ya, contoh dari penerapan canda. Apa? Canda itu ya, Alin? Bagian dari 6 ilmu keuangan Weda yang membahas ilmu irama. Ya, bagian yang membahas tentang ilmu irama ataupun lagu.
Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dengan menyanyikan Dharma Gita. Itu yang dapat Ibu jelaskan untuk materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya ya, kita akan mempelajari materi bab 2 yaitu mengenai Asta Aishwarya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya, dimana yang pertama itu kalian memahami konsep Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, dan yang kedua kalian dapat menguraikan bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir bagaimana matahari, hujan, angin itu dapat bekerja secara teratur? Dan siapakah yang memiliki kekuatan tersebut? Ya, coba Alin. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum alam yang telah ditetapkan. Ya, matahari, hujan, dan angin itu bekerja bisa teratur karena merupakan sudah hukum alam. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan keseimbangan alam. Ya, karena keseimbangan alam, ya. Terus siapa yang menciptakan kekuatan tersebut? Ya, silakan Nak. Dalam agama Hindu, kekuatan alam diyakini berasal dari Brahman, karena Brahman diyakini sebagai sumber dari segala sesuatu yang mengatur alam semesta dengan berbagai sifat kemahakuasaan. Ya, bersumber dari Brahman atau bersumber dari Ida Sang Hyang Widi Wasa, beliau yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak ya. Dari video yang Ibu tayangkan, apa yang dapat kalian lihat dari video tersebut? Itu video yang banjir waktu 2 minggu kemarin ya. Siapa bisa ya? Ya, itu adalah video banjir ya. Apa yang menyebabkan banjir, Nak? Ya, Alin? Ya, sampah yang menumpuk. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, oleh karena itu biar tidak terjadi banjir yang seperti Ibu tayangkan pada video, maka kita sebagai manusia ya atau sebagai masyarakat hendaknya kita membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kalau kita membuang sampah ke sungai berarti akan menyebabkan banjir seperti video yang Ibu tayangkan tadi. Itu merupakan kisah atau kejadian nyata mengenai kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa yang berwujud sebagai Asta Aishwarya. Ya, sampai di sana bisa ya? Bisa. Kita mulai pembelajaran kita. Ibu akan memberikan kalian suatu permasalahan mengenai ajaran Asta Aishwarya. Dapat kalian baca permasalahan yang harus kalian pecahkan. Alam semesta begitu teratur dan kuat. Mengapa umat Hindu meyakini bahwa kekuatan itu berasal dari 8 kesaktian Ida Sang Hyang Widi Wasa yang disebut sebagai Asta Aishwarya? Silakan kalian satu bangku rundingkan permasalahan yang Ibu berikan. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit, nanti Ibu tanyakan, silakan uraikan pendapat kalian. Ya, silakan mulai dari sekarang waktunya 10 menit ya. Diskusikan bersama teman sebangkunya. Baik, siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang Ibu berikan di depan? Ya, coba.
Nah, Karena Aiswarya menggambarkan kemahakuasaan di Sang Yang Widiwasa sebagai penguasa alam semesta. ya, karena Sang Yang Widiwasa memiliki kekuasaan sebagai penguasa alam semesta. Ya, coba yang lainnya ke tangan. Ya, Widya. Karena Aiswarya menggambarkan sifat-sifat kemahakuasaan di seluruh dunia. Itulah yang meliputi segala aspek kehidupan dan alam semesta. Ya. Mengapa alam semesta begitu teratur dan kita meyakini kedelapan kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa disebut sebagai Asta Aiswarya, ya. Di mana Asta Aiswarya itu merupakan 8 kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa yang digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan alam ini. Ya, baik itu dalam alam semesta maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya. Selanjutnya, sudah setelah kalian menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas berupa LKPD. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok jumlahnya satu deret bangku itu satu kelompok. Ya, silakan duduk per kelompok. Ayo nak, silakan Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Sudah nak ya? Belok aja ke belakang ya. Ini ya, Ibu berikan LKPD-nya. Silakan dibuat, diskusikan bersama kelompoknya ya. Silakan ya. Silakan diskusikan ya. Enak ya, silakan ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5 ya. Ibu beri waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Udah, Asta Aiswarya pengertiannya sudah. Nanti ditulis di sini ya sama bagian-bagiannya ya. Silakan nak ya ditulis Asta Aiswarya dan juga bagian-bagiannya ya. Sudah bisa? Bisa ya? Ya. Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak ya. Yang kelompok sini bisa? Ada kesulitan? Tidak bisa atau kurang mengerti mengenai materinya? Sudah? Baiklah anak-anak, untuk tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Biar lebih semangat kita lagi untuk presentasinya nanti ke depan, kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya. Kalian semuanya berdiri dulu ya. Kita lakukan tepuk semangat ya, biar lebih semangat lagi. Mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya kelompok 5 ya. Ya, silakan maju dulu untuk mempresentasikan mengenai LKPD yang Ibu berikan tadi. Silakan maju, Nak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan tentang Asta Aiswarya dan bagian-bagiannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Alia Dharma Chandra, absen 35. Perkenalkan, nama saya Dikomang Cakrana Putri, absen 30. Perkenalkan, nama saya Kadi Kirana Raniansa Devi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Nimaricana Malika Sari, absen 33. Asta Aiswarya terdiri dari dua kata, yaitu Asta yang berarti 8 dan Aiswarya yang berarti kemahakuasaan. Jadi, Asta Aiswarya berarti 8 bentuk atau sifat kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa. Bagian dari Asta Aiswarya yang pertama adalah anima. Anima adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha kecil, bahkan lebih kecil daripada debu. Yang kedua adalah hima, adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha ringan.
Yang ketiga ada mahima. Mahima adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha besar. Yang keempat, prakti. Prakti adalah bentuk dan sifat Tuhan yang mampu mencapai segala tempat pada waktu yang bersamaan. Yang kelima, prakarya. Prakarya adalah bentuk dan sifat Tuhan di mana segala kehendaknya pasti selalu terlaksana dengan dan terjadi. Istiwa adalah bentuk dan sifat Tuhan merajai segala-galanya. Yang ketujuh adalah wasitwa, adalah bentuk dan sifat Tuhan yang dimana Tuhanlah yang paling berkuasa. Yang kedelapan ada yata kamawasaitwa, adalah bentuk dan sifat Tuhan dimana tidak ada sesuatu apapun yang dapat menentang kehendak maupun kodratnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam Santi. Ya Om, Santi, Santi, Santi Om. Tangan ya, silakan duduk kembali ya. Baiklah, dari apa yang dijelaskan oleh kelompok teman kalian tadi, jadi Asta Aishwarya itu adalah 8 sifat kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Adapun bagian dari Asta Aishwarya itu ada 8. Yang pertama itu adalah anime, yang kedua lagime, yang ketiga mahime, yang keempat prapti, yang kelima prakamya, yang keenam isitwa, yang ketujuh wasitwa, dan yang terakhir itu adalah yatra kama wasa yitwa. Kemudian anima itu apa, Nak? Siapa bisa? Ya, Apta? Anima adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha kecil. Ya, bentuk dan sifat Tuhan yang maha kecil. Kalau yang kedua itu adalah lagima. Lagima itu apa? Siapa bisa jawab? Widya? Adalah Sang Hyang Widi yang bersifat ringan. Ya, bersifat sangat ringan. Yang terakhir itu adalah bersifat yatra kama wasa yitwa. Di mana sifat Sang Hyang Widi ini adalah bagaimana? Bersifat apa? Semua kodrat atau kehendaknya akan terjadi. Ya, misalnya seperti banjir yang kita alami beberapa minggu yang lalu. Ya, itu merupakan contoh dari kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai bentuk dari Asta Aishwarya. Sekian kesimpulan untuk materi yang kita pelajari, yaitu mengenai Asta Aishwarya dan bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ada yang kurang jelas? Tidak. Sekarang kita akan melakukan refleksi dari materi yang kita pelajari tadi. Apa yang kalian dapat simpulkan, apa yang dapat kalian dapatkan dari materi tersebut? Ada yang bisa menguraikan pendapatnya? Ya, Prabha? Saya dapat memahami mengenai kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai Asta Aishwarya. Ya, dapat memahami bagaimana kekuasaan atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa sebagai wujud Asta Aishwarya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi Asta Aishwarya? Siapa bisa? Ya, silakan Alin. Saya sangat senang karena saya dapat mengetahui dapat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta sifat-sifatnya. Ya, terima kasih ya. Berarti dengan mempelajari materi Asta Aishwarya ini, kita bisa mengetahui betapa berkuasanya Ida Sang Hyang Widi Wasa yang disebut sebagai Asta Aishwarya. Ya, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu sekian sampai di sini. Kemudian untuk materi berikutnya kita akan mempelajari mengenai sloka-sloka yang terkait dengan ajaran Asta Aishwarya dan mitologi Hindu yang berhubungan dengan Asta Aishwarya. Ya.
Untuk akhir kata, pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan Paramasanti. Pada sana. Namo Santi. Om Santi, 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 Om. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Terima kasih.